Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel Aaron Official. Nah teman-teman, kali ini kita kedatangan berita hangat tentang gaji ke-13 dan ke-14 untuk ASN, di mana beberapa hari terakhir beredar isu bahwa gaji ke-13 dan THR ini akan ditiadakan atau dihapus dikarenakan efisiensi APBN yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, untuk memastikan beritanya tidak simpang siur teman-teman, mari kita simak dalam video berikut ini. Jadi teman-teman, dikutip dari CNN Indonesia, Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan gaji ke-13 dan 14 atau yang disebut dengan THR bagi PNS tetap dianggarkan dalam APBN 2025 dan sedang dalam proses pencairan. Hal ini sekaligus membantah isu yang beredar bahwa tunjangan tersebut akan dihapus. Gaji ke-13 dan ke-14 PNS sudah dianggarkan di APBN 2025, sedang diproses, ujar Bendahara Negara itu dalam acara peluncuran buku di Galeri Indonesia Kaya, Jakarta Pusat, Kamis 6 Februari. Meski demikian, Sri Mulyani tidak merinci jumlah anggaran yang telah disiapkan maupun sejauh mana proses pencairannya. Ia hanya meminta masyarakat menunggu kepastian lebih lanjut. Nanti tunggu saja ya kelanjutan gaji ke-13 dan ke-14 PNS katanya. Nah, teman-teman, di sini telah disampaikan oleh Menteri Keuangan yaitu Ibu Sri Mulyani bahwa gaji ke-13 dan ke-14 PNS atau yang disebut dengan THR akan tetap ada, hanya saja sedang dalam proses perincian kebijakan atau aturan perundang-undangan yang mengatur tentang gaji ke-13 dan ke-14 tersebut. Kabar mengenai kemungkinan dihapusnya gaji ke-13 dan ke-14 mencuat usai terbitnya Instruksi Presiden atau Inpres nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD tahun 2025. Dalam aturan tersebut, Presiden Prabowo Subianto menargetkan penghematan anggaran negara sebesar 306,69 triliun, termasuk pemangkasan belanja kementerian atau lembaga dan alokasi dana transfer ke daerah. Jadi teman-teman, di mana kita ketahui bersama bahwa belakangan ini beredar isu sejalan dengan efisiensi anggaran belanja negara dan anggaran belanja daerah yang dilakukan oleh pemerintah. Berbarengan dengan isu tersebut beredar juga informasi bahwa gaji ke-13 dan ke-14 ini akan dihapus. Nah, dalam pernyataan resmi Menteri Keuangan Sri Mulyani bahwa gaji ke-13 dan ke-14 akan tetap ada. Namun, Sri Mulyani menegaskan gaji ke-13 dan ke-14 tetap dalam proses dan akan dicairkan sesuai ketentuan. Prosesnya ya diproses saja. Gaji ke-13 dan gaji ke-14 akan tetap cair, insya Allah, ujarnya. Gaji ke-13 merupakan pendapatan tambahan untuk membantu PNS membiayai pendidikan anak. Karena itu, gaji ke-13 diberikan jelang tahun ajaran baru, yakni sekitar bulan Juli hingga Agustus. Sementara teman-teman, gaji ke-14 PNS kerap disebut THR karena umumnya dicairkan mulai 10 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri. Jadi teman-teman, supaya dipahami bersama bahwa gaji ke-13 itu diberikan menjelang tahun ajaran baru, biasanya sekitar bulan Juli dan sampai dengan Agustus. Tetapi gaji ke-14 atau yang kerap disebut sebagai THR itu akan diberikan atau dicairkan mulai 10 hari sebelum atau H-10 Hari Raya Idul Fitri. Berikut teman-teman ditambahkan keterangan yang disampaikan oleh Menteri Pan-RB terkait informasi
gaji ke-13 dan ke-14 atau THR untuk ASN. Mari kita simak teman-teman dalam cuplikan video berikut ini. Terkait dengan gaji ke-13 dan THR untuk ASN, kemarin Bu Menteri Keuangan kan sudah menyampaikan bahwa alokasi anggaran telah disiapkan oleh masing-masing instansi pemerintah. Nah, kebijakan gaji ke-13 dan THR bagi ASN ini tentunya sebagaimana kita ketahui sudah termaktub di dalam nota keuangan APBN tahun 2025 ya Mas ya. Jadi pemberian THR dan gaji ke-13 itu sebagai bentuk apresiasi pemerintah kepada seluruh ASN yang telah, sedang, dan ke depan akan terus berkontribusi memberikan layanan publik terbaik kepada masyarakat. Jadi ini juga merupakan bagian dari kebijakan kesejahteraan ASN. Dan saat ini konsep kebijakan gaji ke-13 dan THR tahun 2025 sedang disusun dan dibahas instrumen peraturan perundang-undangannya. Jadi sekian informasi yang bisa saya sampaikan teman-teman terkait gaji ke-13 dan ke-14 PNS. Teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya kita dapat mengupdate informasi-informasi menarik lainnya. Terima kasih teman-teman semua.